Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jiska di sini. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, di mana seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang banyak orang beranggapan bahwa mengetahui tentang organ reproduksi adalah hal yang tabu. Padahal ini adalah hal yang wajar dan sangat bagus untuk dipelajari. Justru dengan mencari tahu, kita akan semakin tahu dan semakin mencintai organ reproduksi yang kita miliki. Selain itu, kita juga akan semakin paham tentang bagaimana sih cara menjaga organ reproduksi kita agar tetap sehat tentunya. Nah, ayo belajar tentang organ reproduksi. Kali ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada pria ya. Kita mulai dulu dari organ luar, yaitu penis. Kita tahu bahwa penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang bisa disebut dengan ereksi. Penis juga dapat mengeluarkan sperma dan cairan mani yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun perlu kita ketahui bahwa pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi penting. Penis dibungkus oleh kulit luar yang disebut foreskin atau prepudium. Pada saat akan memasuki masa remaja, kulit pembungkus bagian kepala penis ini akan dibuang, yang disebut proses sirkumsisi atau yang biasa kita kenal dengan disunat. Hayo adik-adik, sudah disunat belum? Nah, tujuan disunat adalah mencegah penumpukan kotoran di daerah kepala penis. Di dalam penis terdapat satu saluran uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Tetapi keluarnya urin dan sperma ini tidak akan terjadi secara bersamaan. Kenapa sih? Karena mekanisme tubuh yang berbeda dan adanya katup yang mencegahnya. Saat buang air kecil, katup pada saluran yang mengeluarkan sperma akan menutup. Begitupun juga sebaliknya. Sedangkan saat ejakulasi, otot-otot dasar kandung kemih juga akan menutup untuk mencegah keluarnya urin. Wih, keren kan? Oh iya, tidak lupa juga terdapat skrotum dan testis. Apa sih skrotum dan testis itu? Nah, skrotum adalah kulit pembungkus luar yang berfungsi mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sedangkan testis berada di dalam skrotum terdiri dari dua buah berbentuk bulat. Lalu, apa sih fungsi dari testis ini? Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon seksual, yaitu hormon testosteron. Produksi sperma dimulai saat masa pubertas, biasanya di kisaran usia 11 hingga 15 tahun. Hormon seksual ini berfungsi untuk memberikan ciri-ciri sekunder pada pria. Misalnya tubuhnya lebih kekar, dada bidang, tumbuh rambut berupa kumis dan jenggot, dan tumbuh jakun. Jadi, apakah sperma dari testis ini selalu dalam keadaan matang? Jawabannya belum ya. Ada organ yang bernama epididymis, jumlahnya ada 2. Epididymis ini merupakan tempat untuk pematangan sperma. Selain itu, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya ada 2 buah vas differentia. Fungsi organ ini adalah tempat transport atau jalannya sperma
yang juga nanti akan melewati ejakulasi ductus yang akan mengantarkan sperma ke penis dan kemudian akan dikeluarkan. Atau biasa yang kita sebut dengan ejakulasi. Yang terakhir nih, ada 3 kelenjar dalam sistem reproduksi pada pria loh. Di antaranya yaitu terdapat 2 buah seminal vesicles yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi sperma agar pergerakannya baik. Selain itu terdapat juga 1 buah kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan dan membantu sperma tetap bertahan pada pH asam cairan vagina. Selain itu terdapat juga 2 buah bulb uretral atau Cooper's glands yang berfungsi menghasilkan cairan yang berperan sebagai pelumas pada saat melakukan hubungan seksual. Wah, pembahasan kita kali ini sangat menarik ya untuk disimak. Ternyata organ reproduksi kita, khususnya pria, sangatlah kompleks dan penting untuk dijaga kesehatannya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.